Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi sebelumnya tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab Allah itu mempercayai dan meyakini sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi dan para rasul yang berisi wahyu Allah untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Iman kepada kitab Allah itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Dan sebelumnya ada dalil tentang iman kepada kitab-kitab Allah yang dijelaskan di surat Al-Maidah ayat 16. Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya, yang menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Selanjutnya dijelaskan kitab Taurat, yaitu kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa untuk pedoman hidup bagi umat. Dalil kitab Taurat dari surat Al-Mu'minun ayat 49 yang berisi, dan sesungguhnya telah kami berikan kitab Taurat kepada Nabi Musa agar mereka umat muslim mendapatkan petunjuk. Dan selanjutnya kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud sebagai pedoman dan petunjuk bagi umatnya. Dalil tentang kitab Zabur dalam surat Al-Isra ayat 55 yang artinya, dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang ada di langit dan di bumi. Dan sesungguhnya telah kami lebihkan sebagian nabi-nabi di atas dari sebagian yang lain. Yang selanjutnya kitab Injil. Kitab Injil itu yang diturunkan oleh Nabi Isa sebagai petunjuk dan tuntunan bagi umat muslim. Dalil tentang kitab Injil yang menjelaskan, kami iringkan jejak mereka nabi-nabi Bani Israel atau umat muslim dengan Isa putra Maryam membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu kitab Taurat. Yang terakhir kitab Al-Quran. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk dijadikan petunjuk dan pedoman bagi seluruh umat manusia, bukan hanya untuk bangsa Arab saja, tetapi untuk semuanya umat muslim atau umat manusia. Dalil tentang kitab Al-Quran yaitu yang berisi Maha Suci atau yang menjelaskan Maha Suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan atau Al-Quran kepada hambanya agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam atau seluruh umat manusia. Selanjutnya, perbedaan kitab dan suhuf. Kitab itu kumpulan wahyu Allah yang disampaikan kepada para rasul untuk diajarkan kepada manusia sebagai petunjuk dan pedoman hidup. Kalau suhuf, wahyu Allah yang disampaikan kepada rasul tetapi masih berupa lembaran-lembaran yang terpisah, belum seutuhnya. Yang selanjutnya, hikmah beriman kepada kitab
Allah. Yang pertama, memberikan petunjuk kepada manusia mana yang benar dan mana yang salah. Yang kedua, pedoman agar manusia tidak berselisih dalam menentukan kebenaran. Yang kedua itu untuk pedoman manusia biar benar-benar menentukan kebenarannya. Yang ketiga, memperkuat keyakinan seseorang kepada tugas ajaran Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, menanamkan sikap toleransi terhadap agama lain. Hal tersebut yang telah dijelaskan di Al-Quran dan hadis. Yang kelima, hidup manusia menjadi tertata karena adanya hukum yang bersumber pada kitab suci. Yang terakhir, menumbuhkan sikap optimis karena telah dikaruniai pedoman hidup dari Allah untuk meraih kesuksesan di dunia maupun dan di akhirat. Sekian dan terima kasih penjelasan atau materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.